Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah saya, karena ini merupakan kuliah daring ya, atas lanjutan masa perpanjangan karena kondisi COVID-19 ini, sehingga perkuliahan harus kita lanjutkan melalui media daring atau online. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa semua masih tetap semangat ya, yang terpenting semangat untuk belajar ya, dan mengaktualisasikan diri meskipun tidak bertatap muka langsung dengan dosen, tapi terus belajar menganalisis, kemudian belajar membaca kondisi sosial, kondisi hukum bangsa kita hari ini, dikaitkan dengan teori-teori yang sudah didapatkan di perkuliahan atau perkuliahan online seperti ini. Itu harapan kami, dan sengaja ini karena memang kuliah daring kita, selain saya khususkan untuk mahasiswa, karena ini juga saya upload di YouTube, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk semua yang menyaksikan dan curious atau penasaran dengan ilmu hukum. Nah, melanjutkan tema perkuliahan atau topik perkuliahan yang kemarin tentang hukum dan HAM ya, karena pertemuan kali ini mata kuliah hukum dan HAM, yaitu kita melanjutkan diskusi kita, materi kita tentang apa yang disebut sebagai non-derogable right ya, atau hak azazi manusia yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Oke, instrumen hak azazi manusia di Indonesia sudah sangat komplit ya, mulai dari TAP MPR tentang hak asasi manusia, konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar 45, setelah amandemen yang keempat, semua sudah sangat komprehensif, begitu sangat menjamin hak-hak warga negara. Kemudian lahir juga Undang-Undang 39 tahun 99 ini pasca reformasi tentang hak asasi manusia, ada juga undang-undang tentang peradilan HAM. Nah, berbicara hak azazi yang tidak bisa dicabut atau tidak bisa ditawar-tawar dan harus dipenuhi oleh negara adalah, salah satunya adalah hak hidup ya, hak untuk hidup atau non-derogable right, hak tidak bisa dicabut, salah satunya adalah hak hidup. Nah, ini tertuang di dalam konstitusi kita, yaitu di pasal 28I ya, pasal 28I yang bunyinya adalah bahwa kurang lebih hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kemudian hak kemerdekaan pikiran ya, hak untuk diakui sama atau di hadapan hukum adalah merupakan hak yang tidak dapat dikurangi ya, dalam keadaan dan kondisi apapun. Itu bunyi konstitusi kita. Bunyi konstitusi kita ini juga seirama ya, atau seia dengan ICCPR, kemudian DUHAM ya, Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal of Human Rights, di mana Indonesia masuk di dalamnya, merupakan satu tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara, untuk melindungi keselamatan warga negara, untuk menjamin hak hidup warga negara. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, tanggung jawab ada di negara melalui pemerintahan. Nah, ini salah satu yang kemarin kita sudah sampaikan, yaitu prinsip hak asasi manusia ya. Salah satu prinsip hak asasi manusia selain non-diskriminasi, equality, itu adalah prinsip tanggung jawab negara, bahwa untuk menjamin seluruh hak warga negara, baik itu hak sosial, politik ya, hak sipil ya, semua itu merupakan tanggung jawab negara, karena berada di pundak negara lah yang wajib mewujudkan dan menjamin jaminan-jaminan itu. Nah,
berbicara terkait tentang hak hidup, ya, jaminan keselamatan warga negara, ini sepertinya sangat kontekstual dengan apa yang terjadi hari ini, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana virus ini mengancam nyawa, ya, mengancam keselamatan warga negara. Nah, melihat dari itu, saya akan mengurai lebih jauh lagi, berangkat dari tanggung jawab konstitusional negara Indonesia. Apa itu tanggung jawab konstitusional? Itu tanggung jawab tugas yang harus dilaksanakan negara berdasarkan amanat konstitusi. Jika kita melihat dan mencermati di preambul atau pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita, terutama di alinea keempat, saya yakin semua hafal. Tujuan negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian dilanjutkan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Itu artinya berdasarkan Pancasila di dalam mewujudkan tujuan negara. Negara memiliki tanggung jawab besar melalui pemerintahannya, yaitu yang tertuang di dalam amanat konstitusi di pembuka, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebelum kita berbicara tentang kesejahteraan umum, ya, mensejahterakan kesejahteraan umum. Nah, Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang perlu kita diskusikan, ya, untuk mencoba mengasah kritis kita, ya, untuk mengasah analisa kita antara dasen dan dasol, antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi ini. Karena kita perkuliahan, maka kita harus belajar untuk menganalisis itu. Apakah dalam kondisi COVID-19 ini, pandemi ini, negara sudah menjalankan tugas konstitusionalnya dengan baik, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita diskusikan, ya. Nah, kalau kita flashback ke belakang saat awal-awal pandemi COVID ini, ya, saat masih di Wuhan, saat Indonesia masih 1-2, Indonesia terlihat negara dalam menghadapi pandemi. Saat itu belum ditetapkan sebagai pandemi, ya. Nah, itu masih belum memprioritaskan keselamatan warga negara, atau belum memprioritaskan tujuan utama, yaitu melindungi segenap bangsa. Seakan-akan masih dalam tanda petik memikirkan kondisi ekonomi. Nah, salah satu contohnya, ya, masih promosi pariwisata, masih promosi investasi, dan seterusnya, ya. Itu artinya saat itu, ya, awal-awal dulu, saat pertama kali COVID-19, Indonesia justru memikirkan tentang kondisi ekonomi, ya, yang nanti akan dihadapi, untuk mempersiapkan itu. Itu artinya berpikir tentang kesejahteraan umum, tentang ekonomi. Dan tetapi setelah COVID ini ditetapkan menjadi pandemi, ya, kasusnya luar biasa meningkat, maka arah penanganannya, arah kebijakannya ini agak sedikit bergeser, ya, kembali kepada apa yang seharusnya. Karena memang seharusnya yang harus dilaksanakan, yang pertama itu adalah, yang menjadi priority atau prioritas itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebelum berbicara soal ekonomi, ya, soal politik, karena itu terkait tentang kesejahteraan umum atau tujuan yang kedua tadi. Nah, kalau soal ekonomi, soal kesejahteraan itu kan, ya, bisa direcovery lah kalau dalam kondisi nanti kita terpuruk
meskipun faktanya nanti juga akan terpuruk ya, itu tentu bisa direcovery. Tapi keselamatan warga negara tentu nggak bisa direcovery ya, tidak bisa diperbaiki. Nah, bangsa kita sebenarnya sudah pengalaman lah menghadapi kondisi ekonomi yang lemah ya. Bisa terlihat atau bisa dibuktikan dulu saat era orde baru ya, melalui saat momen reformasi ya, kita sedang menghadapi kondisi ekonomi terpuruk. Tapi faktanya kita bisa memperbaiki itu semua, bisa merecovery hari ini. Sehingga semakin kesini ini menurut kacamata saya, menurut penilaian saya, negara Indonesia melalui pemerintahnya sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari pandemi COVID-19 ini. Buktinya apa? Kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini dibuat oleh pemerintah ini sudah sangat menunjukkan akan prioritas keselamatan warga negara. APBN tahun 2020 ditambah hampir 500 triliun ya untuk penanganan COVID-19 ini. Meskipun itu masih dibagi-bagi untuk kesehatan, ya untuk bansos, bantuan langsung tunai, ya untuk recovery ekonomi nanti, ya itu tentu ini menjadi satu gambaran bahwa negara sudah berusaha menyelamatkan kondisi bangsa ini dari pandemi COVID dengan seluruh tenaga upaya apa yang dipunya oleh negara ini, karena memang ini menjadi priority ya. Meskipun ekonomi nanti kita akan melemah ya, tentu ini perlu kita sadari, karena tidak bisa dalam kondisi yang seperti ini bisa selamat selamat semuanya, tapi harus dipilih salah satu ya. Keselamatan warga negara ini yang lebih prioritas, nanti ekonomi bisa kita recovery bersama-sama. Itu merupakan tanggung jawab negara di dalam memenuhi hak warga negara untuk hak kesehatan, hak hidup, hak keselamatan yang merupakan non-derogable right ya. Meskipun di dalam kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh negara masih banyak pro dan kontra, itu hal biasa saya pikir. Di negara Indonesia yang kondisi sosiologisnya seperti ini, kebijakan itu tidak mungkin bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasti ada pro, pasti ada kontra, dan itu satu keniscayaan. Apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi ya, orang yang punya kebebasan berpendapat, argumentasi, dengan kondisi sosial yang bermacam-macam, latar belakang yang bermacam-macam. Contohnya saja kebijakan untuk social distancing atau physical distancing, PSBB ya, tentu ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang kontra menginginkan lockdown ya, tetapi juga lockdown tidak semuanya setuju. Pasti juga ada yang kontra, tidak setuju dengan alasan masing-masing ya, karena kondisi sosiologi bangsa negara kita ini sangat plural, sangat bervariatif, sehingga negara memang harus betul-betul memiliki skala prioritas dalam menentukan sebuah kebijakan ya, karena kebijakan itu pasti ada kritik, ada pro dan kontra. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa negara punya tanggung jawab besar dan melakukan hal itu dengan baik. Nah, kita sebagai tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara ya harus mengikuti apa arahan himbauan pemerintah saat ini, karena melawan pandemi ini saya percaya tidak mampu pemerintah berjalan sendiri, maka harus berjalan secara bersama-sama antara seluruh komponen masyarakat. Meskipun negara selalu harus menjadi penanggung jawab dalam memainkan perannya ini dalam melawan COVID-19, itu merupakan satu hak yang absolut ya, merupakan hak yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa ditawar, yaitu hak hidup. Karena jelas itu menjadi tanggung jawab negara, tanggung jawab konstitusional melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk bicara soal ekonomi nanti dipikir kedua, karena
memajukan kesejahteraan umum, tentu itu menjadi tujuan yang kedua ya. Dan saya sangat yakin Indonesia bisa melewati masalah COVID, melewati masalah ekonomi yang akan dihadapi, karena Indonesia merupakan negara yang sudah berpengalaman dalam kondisi-kondisi yang sulit. Ini perkuliahan kita pada hari ini ya, tentang hak hidup, hak keselamatan warga negara yang diatur di dalam konstitusi, diatur di dalam TAP MPR tentang hak asasi manusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan juga ada di dalam konvenan-konvenan, salah satunya adalah ICCPR, kemudian Universal Declaration of Human Rights. Nah itu mudah-mudahan kondisi ini bisa segera teratasi dengan orkestra kebersamaan kita yang dipandu oleh negara ini, pemerintah ini, untuk melawan COVID-19. Itu tenaga medis yang berada di garis terdepan, kita harus tetap memberikan support ya, dan semangatnya. Kemudian para aparat keamanan yang setiap hari masih berupaya untuk menegakkan aturan-aturan yang semestinya dijalankan oleh masyarakat. Itu ya. Oke, sementara itu kuliah kita di jalan nih. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya, bisa di kolom komentar.